Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Ramadan dengan NIM 1871570 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya ingin menuntaskan ulangan akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bu Cynthia Anissa Rahman PMPDE Jul Resesi Ekonomi 2023 terhadap perekonomian Indonesia. Penyebab dan dampak resesi 2023 bagi Indonesia tengah ramai diperbincangkan. Hal itu seiring pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai ekonomi dunia dipastikan mengalami resesi pada 2023. Menurut beliau, resesi ini dipicu oleh banyak bank sentral negara-negara dunia secara bersamaan menaikkan suku bunga secara ekstrim untuk mengatasi inflasi. Hal ini kemudian memicu inflasi yang kemudian membuat dunia pasti mengalami resesi di 2023. Apa itu resesi? Resesi adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk, di mana hal ini terlihat dari produk domestik bruto yang negatif, meningkatnya pengangguran maupun pertumbuhan ekonomi real negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Sedangkan menurut Forbes menjelaskan bahwa resesi adalah penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama berbulan-bulan. Selanjutnya, apakah Indonesia sudah merasakan resesi ekonomi? Yaps, betul. Sebenarnya saat ini Indonesia sudah mulai merasakan resesi ekonomi, ditandai dengan PHK besar-besaran terhadap karyawan salah satu e-commerce di tanah air. Berarti secara tidak langsung PHK karyawan tersebut disebabkan dari daya beli masyarakat saat ini yang sudah menurun. Ditambah lagi dengan harga bahan bakar minyak yang naik menjadi faktor yang mendasari masyarakat untuk lebih baik berhemat dan menyimpan uang mereka ketimbang membeli kebutuhan yang tidak terlalu penting. Ekonomi yang semakin sulit pasti berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat, karena mereka akan lebih selektif menggunakan uangnya dengan fokus memenuhan kebutuhan terlebih dahulu. Selanjutnya, apa saja faktor yang menyebabkan Indonesia tidak bisa mengelakkan resesi ekonomi 2023? Faktor paling besar yang menyebabkan Indonesia tidak bisa mengelakkan resesi ekonomi 2023 mendatang adalah distribusi barang dan jasa yang ada di masyarakat serta kekuatan uang. Seperti baru-baru ini fenomena nilai mata uang euro turun hampir sama dengan dolar, atau bahkan terkadang nilai dolar justru lebih tinggi daripada euro. Perusahaan di dalam negeri dengan utang dalam dolar akan mengalami peningkatan beban karena utangnya menjadi mahal. Ketika beban utang mahal, porsi investasi akan turun. Jika perusahaan didera kondisi ini, efeknya pengangguran bisa naik karena gelombang PHK. Selain beberapa kendala tersebut, terjadinya perang dingin di beberapa negara seperti antara Rusia dan Ukraina juga membuat perekonomian dunia tidak stabil dan akan berdampak kepada semakin cepatnya negara lainnya, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia merasakan dampak dari resesi ekonomi. Selanjutnya, adapun dampak yang dirasakan oleh Indonesia terhadap gelombang resesi ekonomi diantaranya, yang pertama akan muncul kesenjangan antara orang kaya dan miskin serta akan semakin terasa. Kedua, jumlah angka pengangguran yang kian meningkat sehingga pemerintah dituntut untuk menemukan solusi agar lapangan kerja dapat menyerap tenaga kerja kembali. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah semakin besar karena pembangunan harus terus dilakukan. Sehingga salah satu langkah taktisnya adalah pemerintah harus menambah hutang untuk mengakomodir biaya pembangunan tersebut. Yang keempat, bagi perusahaan untuk mengurangi biaya produksi yang tinggi, maka akan banyak pelaku usaha yang menerapkan kebijakan PHK kepada para pekerjanya. Nah, melihat fakta bahwa kelak resesi ekonomi ini tidak dapat dielakkan, tetapi baik pemerintah maupun masyarakat secara individu dapat melakukan langkah preventif maupun pencegahan terhadap dampak dari resesi ekonomi, sehingga nantinya tidak terlalu merasakan kesulitan ketika resesi ekonomi mulai melanda.
perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus melakukan kebijakan-kebijakan pro terhadap masyarakat serta mengeluarkan kebijakan yang juga transparan. Baik, selanjutnya bagaimana menghadapi resesi ekonomi. Di sini ada 5 golongan. Yang pertama itu mempersiapkan dana darurat. Sebagai salah satu cara menghadapi resesi ekonomi, dana darurat berperan besar untuk menjaga kestabilan keuangan keluarga maupun perusahaan saat terjadi pemotongan hubungan kerja atau PHK atau hal yang tidak diinginkan lainnya. Yang kedua, mencari passive income. Saat ini sudah banyak tersedia lapangan kerja yang bisa dijadikan penghasilan tambahan atau passive income untuk menjaga kestabilan ekonomi. Anda bisa memilih salah satu pekerjaan online guna mendukung keuangan. Yang ketiga, meminimalisir pengeluaran dan hutang. Cara menghadapi resesi ekonomi berikut ini adalah dengan meminimalisir pengeluaran guna pembelanjaan barang yang tidak diperlukan. Untuk mengaplikasikan langkah berikut, Anda bisa mulai membuat skala prioritas keuangan. Yang keempat, menggunakan asuransi. Asuransi merupakan salah satu alat dalam cara menghadapi resesi ekonomi karena bisa mengatasi kekurangan finansial jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat dana darurat belum cukup. Oleh karena itu, usahakan untuk memilih asuransi yang tepat sebagai investasi masa depan Anda dan keluarga sekaligus menjadi alat pengaman saat terjadi resesi ekonomi. Dan yang terakhir adalah aktif investasi. Pada saat menghadapi resesi, hal yang kita perlu lakukan adalah mencari jalan keluar efisien. Salah satunya dengan aktif berinvestasi. Pada dasarnya, instrumen finansial berikut bisa mendatangkan keuntungan dalam jumlah besar. Saat kondisi sedang kritis, cara menghadapi resesi ekonomi berikut dapat dilakukan guna mengurangi risiko kebangkrutan usaha. Namun, sebelum memutuskan untuk berinvestasi, ada baiknya Anda mengecek kembali nilai dari produknya. Selanjutnya, apa solusinya dari ancaman resesi ini? Solusi ancaman resesi ini adalah adanya UMKM. Kenapa UMKM? Nah, pengalaman membuktikan bahwa selama masa-masa sulit sebelumnya seperti krisis 1998 dan masa pandemi COVID-19, UMKM menjadi garda terdepan yang dapat bertahan dan menjadi solusi dalam menghadapi masalah ekonomi. Karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar, maka tiap tahunnya sektor ini memberi persentase yang besar dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Dengan jumlah UMKM yang selalu bertambah di setiap tahunnya, maka secara tidak langsung jumlah pengangguran juga akan berkurang. UMKM merupakan ketergantungannya terhadap nilai dolar yang kecil, sehingga naik turunnya nilai dolar di dunia tidak akan berpengaruh besar terhadap pergerakan UMKM di Indonesia. Hal inilah yang menjadi alasan utama UMKM menjadi solusi dalam berbagai keadaan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa UMKM yang dimulai dari unit-unit kecil tentu akan menjadi penggerak roda perekonomian yang relatif tangguh. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya bahwa UMKM adalah sektor yang relatif mampu bertahan kuat di masa kritis. Baik, alhamdulillah sudah di ujung video. Saya Ramdhani Ramadan meminta maaf apabila saya salah mengucapkan kata-kata. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.